Apa kabar Mas Eko? Ya, baik-baik saja, Mas. Ya, ada yang bisa dibantu, Mas? Gini Mas, kalau boleh tahu, ini Beat tipe tahun berapa ya? Kebetulan ini Beat tipe ISS tahun 2019. Yang warnanya merah hitam, Mas ya. Sudah berapa lama Mas punya motor ini? Kebetulan masih baru setahun, Mas, punya motor ini. Masih baru. Alasan Mas memilih motor Beat 2019 ini daripada motor Matic 110 cc yang lain apa? Kenapa? Alasan saya memilih Honda Beat 2019 ini karena dari desainnya yang terkesan futuristik, Mas ya. Terus dari desain lampu depannya yang terlihat simple, Mas ya. Terus dari desain spionnya yang juga enak buat dipandang. Speedometernya juga enak, Mas, dilihat. Terus ini termasuk irit loh, Mas. Ini juga termasuk salah satu motor yang paling dicari masyarakat. Termasuk enak buat di jalanan-jalanan sepi. Bagaimana kesan Mas setelah memakai motor ini? Kesannya saya setelah memiliki motor ini termasuk luar biasa menyenangkan, Mas. Cara naiknya itu enjoy gitu. Nggak berat, motornya ringan, termasuk enak dibawa kemana aja. Walaupun dibawa muat beban, motor ini tetap bisa jalan, Mas. Meskipun desainnya terkesan kecil kayak gini, tapi termasuk motornya kuat. Apalagi kerangkanya ini termasuk desain terbaru dari Honda, Mas. Jadi termasuk worth it. Untuk kekurangan dan kelebihannya apa aja Mas kalau boleh tahu? Kalau soal kelebihan seperti yang saya bilang tadi, ini termasuk motornya ringan, termasuk compact buat dibawa kemana aja. Buat jalanan kota maupun jalanan yang tergolong ekstrim, ini masih enak buat dibawa. Termasuk sok depannya sama sok belakangnya itu termasuk enak, Mas. Apalagi ini pakai teknologi terbaru yang ada idling stopnya juga. Jadi ketika di jalan raya ini bisa mati otomatis. Jadi ini lebih aman buat dibawa berkendara meskipun dalam keadaan macet ataupun dalam lampu merah. Sedangkan kekurangannya saya kurang suka kenapa? Lampu depannya ini masih tergolong pakai lampu kuning, Mas. Dimana sekarang motor-motor itu pada pakai LED, sedangkan ini masih lumayan tertinggal. Dimana masih pakai lampu kuning. Dan juga panel digitalnya ini masih tergolong biasa aja. Untuk sekarang kan sudah zamannya digital, Mas. Tapi ini masih pakai speedometer biasa, yang kesannya seperti motor yang lama-lama gitu. Bagaimana pengalaman Mas selama pemakaian motor ini? Pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun ini memakai Honda Beat 2019 ini termasuk menyenangkan, Mas. Kenapa tidak menyenangkan? Meskipun rasanya pernah dibawa perjalanan jauh, walaupun pernah dibawa perjalanan yang terjal sekalipun, motor ini termasuk kuat. Bahkan dulu saya kira bannya ini termasuk tidak kuat, ternyata kuat. Bahkan dari pertama kali beli sampai setahun lebih pemakaian saya belum pernah ditambal ban sama sekali. Apalagi ban sudah tubles, jadi ini enak gitu, Pak. Terus kelebihan lainnya, terus kesannya yang saya sukai dari motor ini termasuk irit, termasuk kuat juga, Mas. Dibawa kemana aja, perjalanan jauh pun termasuk kuat ini motor, Mas. Jarang kalau motor Matic lain mungkin itu masih ada kendala di mesinnya, ada kendala di kelistrikan dan lain-lain, tapi ini termasuk kuat gitu. Untuk perjalanan jauh, apakah bahan bakarnya ini irit, Mas? Kalau untuk Honda Beat sendiri ini termasuk irit, Mas. Dulu saya pernah bawa ini dari Probolinggo ke Surabaya terus ke Malang, Mas. Nah, dari Probolinggo sendiri saya ke Surabaya itu beli bensin sekitar 3,5 liter. Tapi cuman pakai 1 liter lebih, Mas. Itu termasuk irit untuk seukuran Matic 110 cc, Mas. Dimana Matic lain biasanya terkesan boros karena tangkinya itu juga terkesan kecil. Nah, sedangkan ini lumayan compact, dimana tangkinya sudah terisi 4 liter. Sudah cukup buat perjalanan jauh. Apalagi saya dulu setelah dari Surabaya ke Malang itu balik ke sini lagi termasuk hemat. Jadi misalnya kalau sampean pakai motor ini itu bisa menghemat bahan bakar, menghemat keuangan juga meskipun dibawa perjalanan jauh, Mas. Jadi ini sangat cocok direkomendasikan buat semua kalangan, baik mau dibuat perjalanan jauh atau buat sehari-harinya. Untuk pemakaian sehari-hari, apakah motor ini direkomendasikan?
seperti yang saya bilang tadi mas ya, motor ini sangat-sangat saya rekomendasikan untuk semua kalangan. Apalagi desainnya yang tergolong mudah dinaikin, meskipun Anda memiliki tinggi yang pas-pasan, tapi termasuk cocok dibuat perjalanan jauh. Meskipun dibuat lewat di gang sempit, bisa masuk ini mas. Biasanya kan kalau matic-matic lain itu kan tergolong bodinya terlalu besar meskipun cc-nya masih kecil gitu. Sedangkan ini bener-bener pas dibuat di jalan raya ataupun di jalanan desa mas. Jadi ini sangat-sangat saya rekomendasikan buat orang-orang yang pengen membeli motor ini juga gitu, untuk kedepannya. Wah, menarik sekali. Pantas saja Honda Beat ini jadi banyak pilihan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya Mas Eko. Ya sama-sama Mas Diki.